Kami DPP Partai Demokrat, produk dari Kongres luar biasa yang baru saja berlangsung pada 5 Maret sampai menjelang 6 Maret 2021, ingin menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya ingin membuka dengan beberapa poin. Izinkan saya berdiri karena saya kurang tinggi supaya terlihat oleh kawan-kawan semua. Yang pertama adalah sisi historisnya. Kenapa Kongres luar biasa ini terjadi? Nanti akan ada testimoni dan penjelasan-penjelasan faktual dari ketua-ketua DPC Partai Demokrat atas hal-hal yang saya sampaikan. Pertama adalah pada Kongres Partai Demokrat yang keempat di Surabaya, di mana SBY maju lagi sebagai calon ketua umum, dan saya adalah salah satu aktor, sebagaimana hari ini orang menjadikan saya dengan judul aktor. Karena pada Kongres Surabaya dipersiapkan Marzuki Ali juga maju sebagai calon ketua umum yang secara de facto mendapatkan dukungan luar biasa dari kader-kader Partai Demokrat di DPD dan daerah dan cabang. Kenapa? Karena Pak Marzuki Ali adalah pemenang kedua Kongres tahun 2010 di Bandung yang memilih Anas Urbaningrum sebagai ketua umumnya. Kenapa saya harus berjuang menghantar SBY untuk periode kedua sebagai ketua umum? Sesungguhnya ini adalah satu kesalahan fatal saya, dan saya harus bertanggungjawabkan di hadapan semua kawan-kawan dan kader, dan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling mengerikan. Mungkin azab yang akan datang ke saya nanti. Karena di depan kami dan di depan forum, Pak SBY sudah menyatakan pada 2013 saya hanya akan menghantar menjadi ketua umum sampai Kongres 2015. Dalam arti kata, melanjutkan kepemimpinan Ketua Umum Anas Urbaningrum yang masih tersisa. Pikiran kami waktu itu 2015, jika kemarin Pak SBY menjadi presiden, kemudian sebagai ketua umum, belum full waktunya untuk memimpin partai, maka 2015 beliau tidak lagi jadi presiden. Kami berkeyakinan akan bekerja sepenuhnya untuk memimpin kami agar partai ini naik lebih lagi dari capaian 2009 yang menghantar hampir 148 kader atau kursi di parlemen. Kegembiraan tidak berlangsung lama. Ketika pasca kongres ada perubahan atas struktur organisasi di luar kongres, yaitu dibentuknya BPOKK.
digugat oleh kader-kader yang kemudian diperbaiki pada Munas Partai Demokrat di NTB. Lantas kenapa saya harus menyesal? Adalah ketika kemudian saya ketahui bahwa PO 01 dibuat oleh Pak SBY yang menurut saya sangat tidak pas, baik dari sisi hukum. Maksud saya sisi hukum adalah ketika partai menerbitkan satu PO yang tidak selayaknya untuk diterbitkan, yaitu PO yang mewajibkan fraksi tingkat 1 provinsi, fraksi tingkat 2 kabupaten kota menyetor setiap bulan ke DPP Partai Demokrat. Menurut pikiran saya, secara hukum ini tidak baik, namun secara moral, etika dalam berpolitik jauh lebih tidak baik lagi. Atau bisa dikatakan ini adalah buruk sekali dalam mengelola kader-kader yang berada di bawah. Mestinya seorang pemimpin itu harus menguatkan kawan-kawan yang berada di front guard agar mereka bekerja full power mendekati rakyat atau konstituen. Setoran-setoran itulah, setiap bulan itulah, tapi ada dampak positif bagi kader-kader di daerah. Dari sisi agama yang saya pandang, yang saya pahami, bahwa umur kita dapat dipanjangkan kalau kita rajin bersedekah. Mereka setiap bulan bersedekah ke DPP seluruh Indonesia. Nah, kalau yang disedekah itu umurnya pendek, saya nggak tahu, saya belum dapat rumusannya. Tapi orang yang rajin bersedekah akan diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul gitu, Linda? Ini kalau saya salah tolong koreksi. Kemudian lanjut Kongres 2020. Datang lagi kebijakan-kebijakan yang nanti ada ahlinya, Pak Joni Allen sebetulnya akan menjelaskan, tapi dari sisi hukum nanti Bang Rasman juga akan menjelaskan. Ada pasal-pasal yang terkait dengan otoritas wewenang DPC dan DPD, di mana hasil muscap, kalau nggak salah di pasal 85 ADART menyebutkan DPC bersidang untuk mencari 3 calon, dapat 3 calon diusulkan ke DPP untuk ditetapkan sebagai salah satu diantaranya menjadi ketua. Pasal 83 terkait dengan DPD tentang hal yang sama. Kemudian di ADART tersebut juga menjelaskan, terlihat nanti dijelaskan oleh Bang Rasman, betapa pentingnya atau maha pentingnya posisi ketua majelis tinggi. Majelis tinggi bukan dipilih oleh Kongres, tapi perannya begitu sentralistik. Contoh, jika ada kongres luar biasa, maka harus minta persetujuan kepada ketua majelis tinggi, atau harus atas persetujuan ketua majelis tinggi. Keresahan kader-kader yang di bawah yang wajib setor dalam bentuk sedekah tanda kutip tadi, mau disalurkan kemana? Mau disalurkan kemana? Tidak ada saluran. Mau melapor ke sini, ketua majelis tinggi adalah Bapak. Mau melapor ke sana,
wakil ketua majelis tinggi adalah anak yang juga ketua umum, mau melapor ke waketum adalah adik dari ketum, mau bicara ke parlemen ketua fraksinya lah orang yang sama yaitu waketum. Buntu jalan mereka. Ketum dan waketum serta ketua fraksi adalah anak dari ketua majelis tinggi. Keluhan-keluhan ini, saudara-saudara sekalian, berdatangan secara bergelombang. Kemudian pada 1 Februari 2021, apa yang menjadi diskusi kecil-kecil orang kawan-kawan ini meledak menjadi konferensi pers yang disebut dagelan kudeta, pengambil alihan kekuasaan ketua umum Partai Demokrat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin pastikan bahwa Bapak Muldoko sampai dengan tanggal 5 Maret sore baru menyatakan kesediaannya menjadi calon ketua umum, dan itu pun dalam kekagetan. Saya bicara dengan beliau masih di Jakarta pada sore itu menjalankan tugas negara sebagaimana mestinya. Beliau tidak pernah datang ke kami untuk bertemu, kecuali saya undang pada tanggal berapa hari, kalau nggak salah 1 minggu sebelum konferensi pers 1 Februari itu, atas permintaan saya untuk bertemu dengan kawan-kawan yang mengharapkan bantuan bencana di Kalimantan Selatan, mengharapkan kemana jalurnya dapat meminta bantuan agar pemerintah lebih agresif menjalankan bantuan melalui peran seorang kader di sana. Tapi Tuhan bicara lain. Beberapa hari menjelang pertemuan saya dengan Pak Muldoko yang disebutkan di hotel Aston itu, Ihwan Datu Adam meninggal dunia. Pasca 1 Februari makin berkumpullah kawan-kawan bahwa kami melihat ini sebagai tanda-tanda alam. Kongres luar biasa bisa saja dijalankan. Nanti dijelaskan oleh Bang Joni Allen nomenklatur mana yang dipakai. Yang jelas hari ini Kongres Partai Demokrat, Kongres luar biasa Partai Demokrat telah mendemisionerkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono melalui rantus yang dibacakan dan ditandatangani. Kawan-kawan DPC paham? Kawan-kawan DPC waktu itu ikut kan? Bagaimana rantus ditandatangani? Jadi itulah kawan-kawan sekalian yang membuat saya harus berkontemplasi. Kalau dilanjutkan setoran-setoran itu, kalau dilanjutkan mahar-mahar calon-calon kepala daerah yang sangat memberatkan bagi kader, dan sayangnya feedback tidak ada ke daerah untuk dikembangkan menjadi dana kampanye mereka, dan setoran mereka yang demikian setiap bulan itu serta mahar-mahar pilkada yang terkumpul tidak dipertanggungjawabkan pada Kongres 2020. Tidak ada juga pembahasan terkait dengan bagaimana tata beracara Kongres. Itu yang menjadi latar belakang tertutupnya semua jalur. Maka inilah jalan terbaik, yaitu Kongres luar biasa.